warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan, Kajubata. Arus. Pada hari ini kita belajar tentang mata pelajaran peminatan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 semester ganjil. Langsung saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang merupakan tonggak awal persatuan suku dan golongan yang ada di wilayah Nusantara telah bersepakat untuk membentuk kesatuan dalam wadah satu tanah air, bangsa, bahasa, yaitu Indonesia. Tertuang dalam keputusan Kongres yang sekarang ini dikenal dengan Sumpah Pemuda, kesepakatan bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan yang bernama Indonesia, menumbuhkan rasa persatuan anak Indonesia yang pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Akhirnya, pasca kemerdekaan, posisi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara Indonesia seperti tercantum dalam dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Dari awal kemunculan bahasa Indonesia dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar fakta tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang merupakan legitimasi kedudukan bahasa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih operasional. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Implikasi dari pasal tersebut adalah semua masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap forum, baik forum ilmiah maupun forum non-ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai mana diwujudkan atau dimaksudkan tersebut berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selain fungsi tersebut, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi negara yang diwujudkan dalam fungsi sebagai bahasa resmi negara. Pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan bahasa media massa. Selain kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, pemerintah diamanati tugas penginternasionalan bahasa Indonesia. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan, yang pertama, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut, jelaslah bagi warga negara Indonesia bahwa kita memiliki misi bersama, yaitu menginternasionalkan bahasa Indonesia secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Tentu misi tersebut hanya bisa terlaksana jika seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat umum, pelaku usaha, hingga para akademisi mendukung. Menggunakan
dan selalu mengutamakan bahasa Indonesia dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sebaiknya tindakan yang melemahkan bahasa Indonesia ataupun penguatan fungsi bahasa selain bahasa Indonesia melebihi kedudukan atau fungsi bahasa Indonesia di wilayah Indonesia harus dihindarkan apabila kita ingin menyukseskan misi menginternasionalkan bahasa Indonesia dan menjadi warga negara yang taat pada aturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai internasionalisasikan bahasa Indonesia, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Dalam pasal 1 peraturan tersebut sudah dijelaskan arah pengembangan bahasa Indonesia, yaitu peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Berikut penjelasan mengenai pengembangan bahasa Indonesia tersebut. Pengembangan bahasa adalah upaya pemodernan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembekuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam pasal 31 peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia. Tujuannya tersebut adalah yang pertama, meningkatkan atau peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. Yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional. Yang kedua, pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Yang ketiga, peningkatan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri. Yang keempat, pengembangan dan kebudayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Yang kelima, upaya selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari banyaknya dasar perundang-undangan pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sudah semestinya seluruh masyarakat Indonesia mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia dengan selalu mengupayakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan bidang kerja keahlian yang dimilikinya. Perjuangan bangsa Indonesia ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara hukum sangat jelas dan kuat kedudukannya. Oleh karena itu, jika ada lembaga atau forum melaksanakan kegiatan yang menjadikan bahasa selain bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional atau ilmiah internasional di wilayah Republik Indonesia, tentu hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan perjuangan negara. Sangat dipertegas dengan adanya Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dalam Perpres tersebut ditegaskan kembali kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di forum nasional ataupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Perpres tersebut secara tidak langsung mendukung dan menguatkan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, karena dengan aturan tersebut mau tidak mau masyarakat internasional harus mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga semangat untuk belajar. Ingat, selalu berpikiran positif dan selalu bersyukur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.